Wih, enak banget kopi, weh. Kopi apa itu? Berapa? Nggak tahu nih. Kan kalau dulu nih mau ngajuin cuti harus jauh-jauh hari. Kalau mendadak kita yang repot ya. Kayak waktu manual kemarin. Cuman kalau sekarang kita sudah menggunakan sistem informasi Simpek. Kan kemarin Pak Dini ngambil cuti sakit ya? Sakit ya? Dipotong cuti sakit. Iya. Udah sakit dipotong lagi. Sakit banget gitu. Iya, sakit banget hati ini gitu ya. Jadi kalau misalnya nih Pak Denny ada rezeki mau umroh. Nah ngajuinnya itu 20 hari kerja sebelum umroh dan melampirkan dokumennya. Udahlah Din, kayaknya lebih enak zaman sekarang untuk sistem cuti ya. Enak banget lah sekarang. Semua udah serba digital. Tapi penting buat kita ingat itu jangan sampai lupa. Semua persyaratan harus lengkap. Jangan menyepelekan Yang sudah ada. Wih, enak banget kopi, weh. Kopi apa itu? Berapa? Nggak tahu nih. Ngomong, Din, terkait cuti pegawai sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, bulan ini gimana, aman? Aman, alhamdulillah. Kenapa tuh tumben nanya-nanya Pak Den? Kamu nggak boleh nanya. Ya tumben aja, biasanya kan cuma gini, Din ada si A cuti, Iya, Din iya. bapak Gua kalau ini masih cuti tahu gitu ya. Jadi kan tadi saya lewat di lemari arsip, ternyata masih banyak file cuti zaman dahulu. Nah, terkait dengan cuti itu bagaimana Din proses cuti bulan ini dan ke depan? Oh itu ya, formulir cuti yang 2 Iya, lembar itu ya? Iya, kayaknya kita Ya Allah, pengen balik lagi ke zaman dulu nggak sih? ya enggak lah, enakan sekarang. Oh gitu. Kan kalau dulu nih, mau ngajuin cuti harus jauh-jauh hari. Kalau mendadak kita yang repot ya. Iya. Udah gitu, dulu dibatasin cutinya. Jadi tuh orang pasti pada rebutan. Dulu-duluan minta bikin cuti. Nah, udah kita bikinin cutinya, ada drama lagi kan Pak Den. Bapaknya nggak ada, pending. Terus numpuk di meja, nyelip, belum ketanda tangan. Tapi teman kita pasti merasa, kan saya udah ditanda tangan. Belum loh, cutinya belum ada, belum sampai sini, kayak gitu. Ya kalau resiko-resiko yang manual tadi itu besar. Iya. Terus kita juga buat ngitung berapa banyak sih cuti yang udah diambil, kita ngeceknya fisik. Kalau sekarang udah enak, udah pakai sistem lah. Ngomongin cuti ini kan tadi Dina telah menyampaikan cuti tahunan nih. Ada nggak sih cuti-cuti yang lain di sistem yang bisa dilaksanakan oleh teman kita di sekretariat DPRD? Oh, cuti yang di sistem ya? Heeh. Kalau di sistem cuti mah tetap sama kayak waktu manual kemarin. Cuman kalau sekarang kita sudah menggunakan sistem informasi Simpek. Jadi di Simpek itu nggak cuma tentang data kita. Kan biasanya kalau dulu nih kita pakai Simpek itu cuman melihat data-data kita ya. Data kepangkatan, data gaji, keluarga. Nah, kalau sekarang cuti udah ada di Simpek. Jadi pada saat kita ngajuin cuti nih Pak Den, Simpek. Kita ngajuin cuti, di situ ada pilihannya, cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti alasan penting. Jadi pilihan-pilihan cuti yang manual pun di situ ada. Oh gitu. Kalau boleh nanya nih, kan Dina sekarang megang cuti ya, sistem cuti. Yang paling banyak diambil tuh cuti apaan sih? Setelahnya kita memakai sistem baru ini gitu. Paling banyak tuh sistem di cuti tahunan. Paling banyak dan paling ringkas ya. Di sistem itu cuti tahunan kita kelihatan ada berapa banyak sisa cuti kita yang bisa kita ambil. Misalnya nih saya mau ngajuin cuti. Pada saat saya milih pengajuan cuti, di situ ada tuh dashboard cuti. Ada berapa banyak sisa cuti di tahun 2026 dan 2 tahun sebelumnya. Kalau berapa lama sih
semenjak kita mengajukan cuti ke cuti yang akan kita laksanakan? Kalau dari saya mau ngajuin cuti 5 hari kerja. Nih kita udah 5 hari kerja. Kalau nggak nyampe itu masih bisa ngajuin cuti, tapi cuma 1 hari. Jadi kalau seandainya tidak nyampe ke batas waktu yang ditentukan, besok saya cuti nih, ngajuin sekarang. Besoknya lagi mau cuti, besoknya ngajuin gitu bisa lagi? Hari ini juga bisa sih. Oh bisa. Katanya ada cuti sakit juga ya yang Ada. Bisa diambil tuh. Resikonya apa sih kalau cuti sakit diambil? Kan kemarin Pak Dini ngambil cuti sakit ya, sakit ya. Dipotong cuti sakit. Iya. Udah sakit dipotong lagi. Sakit banget gitu. Iya, sakit banget hati ini gitu ya. Iya. Kalau cuti sakit itu pasti kita kena potongan TPP. Cuti sakit juga kan ada 2 nih. Ada yang cuti sakit, ada lagi cuti sakit dirawat di rumah sakit. Kalau yang dirawat di rumah sakit, dirawat gede di kali dipotongnya. Iya, dipotongnya 1%. Kalau yang cuti sakit dengan surat keterangan dokter, 1,5%. Itu dipotong dari TPP kita. Makanya kalau misalnya ada teman kita nih yang lagi sakit gitu ya, saya saraninnya udah ngambil cuti tahunan aja ya. kalau masih ada cuti tahunannya. Kalau masih ada bisa ambil itu. Tapi kalau ternyata udah habis ya mau nggak mau pakai cuti sakit. Tapi beda lagi Pak Den, kalau misalnya mau cuti ke luar negeri. Nah kalau cuti mau ke luar negeri, itu kita ngajuinnya nggak bisa 5 hari. Berapa hari? Karena di cuti luar negeri itu yang ACC terakhir adalah kepala BKD, 20 hari kerja. Termasuk untuk melaksanakan haji dan umroh. Iya betul. Gitu. Jadi kalau misalnya nih Pak Denny ada rezeki mau umroh. Nah ngajuinnya itu 20 hari kerja sebelum umroh dan melampirkan dokumennya. Karena Berarti, dia sorry saya potong. apa tuh? Untuk pengajuan cuti yang ACC-nya itu Kasubag dulu kan ya? Iya. Baru pimpinan SKPD ya? Atasannya dulu. Oh, atasannya dulu. Atasannya kalau Kasubag berarti yang ACC Kabag. Nanti baru diberikan rekomendasinya oleh Pak Sekwan. Baru ACC terakhir disetujui oleh Kepala BKD. Kalau luar negeri kayak gitu. Oh, iya. Tapi kalau dalam negeri sih lebih pendek. Prosesnya paling sehari ya? Bisa, tergantung sama atasannya sibuk apa enggak. Iya dong. Nah, saya tanyain lagi pertanyaan nih. Kalau seandainya tidak disetujuin, nah apakah akan memotong cutinya itu apa enggak nih? Oh enggak, aman, enggak ya? Aman ya? Aman. Jadi sisa cutinya enggak hilang. Nah, terkait dengan cuti umroh itu sama nggak sih pengajuannya berapa hari? Sama, 20 hari kerja. 20 hari kerja. Kalau di luar itu nggak bisa ya? Di luar waktu itu, di luar waktu 20 hari. Nah, bisa dikasih dispensasi, tapi ada prosedurnya lagi. Cuman lumayan panjang aja sih. Ya gitu ya. Kita yang normal-normal aja. Yang aman mah 20 hari ya untuk pengajuan cuti Yang umroh pasti dan 20 pengajuan hari. cuti luar negeri. Udahlah Din, kayaknya lebih enak zaman sekarang untuk sistem cuti ya. Enak banget lah sekarang. Semua udah serba digital. Jadi Simpel kan ya? kan kita nih sebagai ASN udah dituntut nih harus adaptif ya sama perubahan. Nah ini salah satu transformasi. Tapi penting buat kita ingat itu jangan sampai lupa. Semua persyaratan harus lengkap. Jadi Jangan menyepelekan yang sudah ada gitu. Berarti kita sekarang habisin kopi, Habisin kopi, balik Balik bekerja ke- lagi ke ruangan. oke. Oke.